seperti apa sih masalah kanker pada anak di Indonesia Jadi khususnya? artinya apa? Artinya bahwa kanker pada anak itu sebagian besar karena kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran, terutama diagnosis dan tata laksananya, itu sudah dapat disembuhkan. Tantangannya banyak sebenarnya. Ya, Tantangannya banyak ya. Kenapa kita masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSCM, ketemu lagi di acara podcast Cipto Mangunkusumo. Hari ini bersama saya Dr. Ganda Ilmana, spesialis anak, konsultan hematologi anak dari FKUI RSCM. Di sini sudah hadir narasumber kita. Terima kasih sekali Prof atas kehadirannya, yaitu Profesor Dr. Murti Andriastuti, spesialis anak konsultan. Beliau adalah guru besar di bidang hematologi onkologi anak dari FKUI RSCM. Selamat datang Prof Murti. Terima kasih Dokter Ganda. Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Prof. Kebetulan ini bulan Februari adalah peringatan untuk Hari Kanker Anak Sedunia atau International Childhood Cancer Day yang jatuh pada tanggal 15 Februari 2025. Nah, kebetulan di sini kita punya ahlinya nih untuk onkologi atau kanker pada anak ya Prof. Jadi hari ini kita akan mengulik apa sih kanker pada anak dan kenapa kanker pada anak ini menjadi masalah yang besar dan perlu perhatian kita semua. Oke, mungkin yang pertama boleh Prof diceritakan dulu sebetulnya seperti apa sih masalah kanker pada anak di Indonesia khususnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelumnya terima kasih Dokter Ganda. Jadi saya senang sekali bisa hadir pada hari ini ya untuk berbincang-bincang mengenai kanker pada anak. Jadi kanker pada anak itu sebenarnya kalau dilihat dari cakupan presentase dari kanker anak secara keseluruhan itu sekitar 3-5% ya. Tetapi kalau misalnya seorang anak itu kemudian terkena kanker, itu dampaknya luar biasa Dokter Ganda. Jadi tidak hanya berdampak juga pada orang tua, keluarga besar ya, tetapi juga anak itu harusnya menjadi aset ya, aset bagi satu negara. Jadi kalau seorang anak sakit ya, termasuk sakit kanker, itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk membantu anak-anak tersebut ya, keluarganya juga, untuk kemudian dia bisa sembuh dan kembali lagi meneruskan melanjutkan hidupnya lagi ya, bisa dia nanti menjadi seseorang ya, kemudian sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Jadi itu semua tanggung jawab kita bersama untuk membantu anak-anak yang menderita kanker untuk kembali sembuh ya, karena itu sebenarnya kanker itu sudah menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia ya, karena banyak anak-anak kanker yang kemudian tidak terdiagnosis, yang kemudian atau misalnya terdiagnosis sudah pada stadium lanjut sehingga lebih sulit nanti kita menolong mereka untuk bisa sembuh dan bisa melanjutkan kehidupannya lagi. Ya, baik. Berarti secara angka 3-5% saja mungkin ya Prof, namun dampaknya untuk si anak, keluarga atau bahkan satu negara begitu ya Prof, sangat besar ya. Jadi memang perlu mendapat perhatian kita semua. Baik Prof. Nah, berikutnya Prof, kalau di Indonesia sendiri Prof, kanker pada anak itu banyaknya kanker apa Prof? Iya, jadi memang kalau kanker itu pada prinsipnya ada dua jenis ya, kanker apa namanya kanker darah ya, atau tumor padat ya. Jadi kalau misalnya kita melihat yang paling sering itu adalah tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia, dan juga angka itu juga hampir sama dengan di semua rumah sakit, itu adalah leukemia, kanker darah, leukemia akut ya. Nah, leukemia akut ini yang paling banyak jenisnya limfoblastik. Kemudian nomor 2 itu biasanya di negara kita tuh cukup khas, karena kalau di negara luar itu
banyak sekali tumor otak, tapi kita punya kekhasan ya, itu yang paling banyak adalah retinoblastoma, kanker mata ya. Nah, leukemia dengan retinoblastoma tanpa kita juga mengenyampingkan jenis kanker yang lain, itu mungkin sekitar 30-40% leukemia dan retinoblastoma mungkin sekitar 10% ya. Nah, sebenarnya kalau untuk leukemia itu sudah kemungkinan untuk sembuh itu, kalau di luar ya, itu kemungkinan sembuhnya itu sudah bisa mencapai 80%, bahkan kalau yang risiko biasa ya itu sudah bisa 90%. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kanker pada anak itu sebagian besar karena kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran, terutama diagnosis dan tata laksananya, itu sudah dapat disembuhkan ya. Jadi kita bisa kemudian mengetahui secara dini anak-anak yang memang kita pikirkan dia kemungkinan menderita kanker, kemudian diobati secara cepat, itu bisa meningkatkan kemungkinan pasien anak-anak tersebut bisa sembuh lagi, terutama untuk leukemia. Dan untuk retinoblastoma sebenarnya itu bisa dilakukan pemeriksaan mata ya, pemeriksaan mata yang sebenarnya cukup sederhana ya, bisa dilakukan di puskesmas. Jadi dengan melakukan screening pemeriksaan mata pada bayi-bayi, itu kemungkinannya kalau bisa diketahui lebih dini, itu kemungkinan sembuhnya juga bisa di atas 90%. Jadi intinya itu adalah bagaimana kita bisa mendeteksi secara dini anak-anak yang kemungkinan menderita kanker, dipastikan kalau memang itu kanker, kemudian diobati secara cepat ya, karena sebenarnya kanker pada anak itu sangat cepat pertumbuhannya, Dokter Ganda. Jadi di satu sisi sangat cepat pertumbuhannya itu, sehingga pengobatan yang kita berikan selama ini dengan kemoterapi itu akan sangat baik responsnya gitu ya. Tetapi memang kalau terlambat, sel kankernya itu sudah jauh lebih banyak dibandingkan obat kemoterapi yang kita berikan. Nah, itu di situ kemungkinan untuk sembuhnya jadi menurun ya, dibandingkan anak-anak yang kita mulai pengobatan itu masih dalam stadium awal. Ya, baik. Berarti memang yang paling banyak tadi kanker darah ya, Kanker Prof, darah, kemudian retinoblastoma atau kanker mata. Dan tadi Prof sebutkan memang semakin cepat terdiagnosis maka semakin baik untuk anak itu. Berikutnya mungkin masih berkaitan, Prof. Yang ingin saya tanyakan, kalau tadi Prof mungkin bicara tentang diagnosis itu harus cepat, jadi jangan sampai terlambat supaya kita bisa mencapai kesembuhan yang tinggi seperti di negara maju ya, Prof. Nah, selain tantangan dalam hal diagnosis tadi, apa saja sih, Prof, sebetulnya tantangan di Indonesia untuk kita semua nih untuk meningkatkan atau memberikan kesembuhan gitu untuk anak-anak dengan kanker ini? Tadi mungkin dari segi diagnosis, apakah mungkin ada tantangan dalam hal yang lain, Prof? Apakah misalkan dalam obatnya, apa misalnya mungkin orang tua juga emang bisa diobatin di Indonesia, nanti obatnya nggak ada dan segala macam. Apa memang hanya di masalah diagnosis saja, kalau sudah terdiagnosis aman lah gitu, atau bagaimana, Prof? Iya, tantangannya banyak sebenarnya. Tantangannya banyak ya. Kenapa kita masih istilahnya tuh belum banyak capaian ya untuk meningkatkan angka kesintasan, yang kita masih sekitar paling tinggi itu 50% dibandingkan negara maju bisa 80-90%. Jadi selain tadi memang masalah diagnosis dini itu ya, diagnosis dini itu sebenarnya strategi yang paling utama gitu. Nah, tapi untuk mendiagnosis dini anak-anak dengan kanker itu juga bukan hal yang mudah ya, Dokter Ganda ya. Karena gejala awal kanker itu sebenarnya tidak spesifik ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kemudian kita memberikan edukasi pengetahuan kepada semua tenaga kesehatan, bagaimana mengenali lebih dini gejala-gejala kanker pada anak. Dan sebenarnya kunci utamanya adalah kalau kita sudah mencurigai nih kemungkinan ya pasien ini tidak
apa ya, tidak sesuai dengan penyakit yang lain gitu ya, dan kita kemudian memikirkan apakah ini suatu keganasan, itu lebih baik cepat dirujuk. Ya. Jadi jangan kemudian kita apa namanya istilahnya itu Menunda ya. maksudnya bukan ya menunda karena mungkin bukan kanker gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah curiga kanker, itu secepatnya harus dirujuk karena tadi ya, kalau misalnya sudah dirujuk itu kemudian kita bisa memastikan di pusat-pusat kanker atau di rumah sakit yang lebih besar, kita bisa kemudian melakukan pemeriksaan untuk memastikan ini kanker atau bukan. Jadi kalau ini bukan, tentunya ya itu satu berita yang baik gitu ya. Tetapi kalau benar ini kanker, pasien itu masih dalam stadium awal ya, sehingga kemungkinan untuk sembuhnya juga akan lebih tinggi gitu ya dibandingkan kalau kita menunda-nunda dan ternyata ini sebenarnya memang gejala awal kanker ya, itu akan lebih apa ya, kemungkinan sembuhnya akan lebih kecil karena tadi karena dia cepat sekali berproliferasi sehingga semakin kita menunda itu akan semakin terjadi penyebaran sel kanker ke seluruh tubuh gitu ya, Dokter Ganda ya. Jadi kita seperti istilahnya tuh kita berkejaran dengan waktu gitu. Semakin cepat kita membuktikan ini kanker atau bukan, itu kemudian semakin baik untuk pasien ya, karena kita semua di sini kan tujuannya adalah memberikan pelayanan yang terbaik buat pasien. Yang kedua mungkin kalau kita sudah semua tenaga kesehatan tahu, kemudian dari segi pasiennya sendiri juga nih Dokter Ganda tantangan kita. Karena biasanya kalau udah kita menginformasikan ke pasien bahwa kemungkinan anaknya, ke orang tua ya, kemungkinan anaknya ini kemungkinan sakit kanker itu tentu bukan itu apa ya, informasi yang tidak pernah diinginkan oleh orang tua ya, Dokter Ganda ya. Informasi bahwa anak dari dokter bahwa anaknya kemungkinan ini menderita kanker itu semua orang tua tidak ada yang ingin mendengar gitu. Tapi itu tadi ya, jadi kadang-kadang dari orang tua, dari keluarga itu juga ada penyangkalan penyangkalan apa, masa sih anak Denial, saya masa sih anak saya kena kanker, salah saya apa dan sebagainya. Nah, dan sebenarnya itu tidak ada salah, bukan salah siapa-siapa ya, karena pada kanker pada anak itu memang penyebabnya sampai saat ini belum ada yang pasti, penyebabnya multifaktorial, jadi banyak penyebabnya Bapak Ibu, jadi memang tidak dapat dicegah ya, jadi itu sesuatu yang kemudian memang kita harus lebih fokus kepada bagaimana memberikan bagaimana menegakkan diagnosis dan penanganannya secara cepat. Jadi sebaiknya memang kalau sudah dirujuk ya, diinformasikan oleh dokter yang pertama kali Bapak Ibu berobat, itu memang secepatnya tadi dipastikan. Jadi dari Bapak Ibu, dari keluarga besar mensupport gitu ya, secara untuk lebih cepat ya, sesuai dengan anjuran dokter untuk memastikan anaknya memang ia benar sakit kanker atau tidak. Kemudian sistem rujukannya juga Dokter Janda, ini juga menjadi tantangan buat kita semua, sistem rujukan. Kemudian bagaimana kalau memang lokasi pasien itu jauh dari pusat rujukan ya. Terus nah itu tentunya harus didiskusikan, harus dipecahkan bersama-sama. Bagaimana pasien yang kemudian akan misalnya dari orang tua bersedia untuk dirujuk, bagaimana bisa sistem rujukan itu senyaman mungkin buat pasien ya, tidak dilempar ke sana sini gitu ya, ke rumah sakit ini harus ada ini, harus ada itu. Jadi bagaimana secara administrasi pasien dan keluarganya itu bisa nyaman. Dan yang paling penting juga bagaimana kita bisa memonitor ya, karena kadang dari petugas kesehatan sudah merujuk, pasien juga kemudian tidak ada keberatan dan sebagainya, tetapi kemudian kelanjutannya itu kita tidak ada yang tahu gitu ya.
apakah pasien itu sudah sampai ke pusat Iya. rujukan, apakah pasien itu kemudian kondisinya perburukan Iya. ya di tempat asalnya. Nah, itu yang harusnya kita bisa monitor Baik. ya dari fasilitas kesehatan yang merujuk atau dari juga pusat rujukan. Jadi ada komunikasi antara fasilitas kesehatan yang merujuk dengan rumah sakit yang tempat rujukan ya. Oh, pasiennya belum sampai nih, saya merujuk ini dan sebagainya. Tentu itu bisa sangat mungkin ya, itu sangat mungkin bisa dilaksanakan, tetapi tadi itu mesti ada kebijakan ya, atau mungkin ada kerjasama ya, bagaimana teman-teman yang di fasilitas kesehatan pertama itu kemudian bisa berkonsultasi langsung atau memonitor keadaan pasien yang harusnya sudah dirujuk gitu. Karena pengalaman ya Dokter Ganda ya sudah dirujuk sejak 3 bulan 4 bulan sebelumnya ya baru datang ya. Nah, itu tentu bukan maksudnya ini mungkin jadi evaluasi kita juga ya. Kenapa pasien sudah dirujuk sejak beberapa bulan lalu baru sampai ke pusat kesehatan, pusat rujukannya itu sudah dalam kondisi yang stadiumnya udah naik ya Prof, mungkin naik. Awalnya 1 kemudian mungkin sudah jadi 4 gitu. Tentu itu harus menjadi perhatian kita juga ya. Apalagi memang tadi saya sangat setuju sekali yang Prof katakan bahwa harusnya itu ada suatu kebijakan misalnya, karena mungkin kalau untuk rujukan pasien dengan kanker itu kan sebenarnya urgency referral ya Prof. Jadi kita harapkan mungkin suatu saat nanti akan ada sistem rujukan yang lebih mudah dan nyaman tadi Prof katakan pasien. Untuk pasien karena memang tadi ya Prof tantangan itu dari level keluarganya tadi sudah Prof sampaikan, kemudian mungkin nakesnya juga ya Prof, karena kita tahu bahwa penundaan atau mungkin penundaan diagnosis itu kadang-kadang dari pasien, kadang dari nakesnya mungkin kurang aware, mungkin juga karena jarang dapat kasusnya ya Prof, jadi kayak nggak ngeh ini bisa loh ke arah kanker, jadi memang perlu semua pihak ya Prof ya. Tapi Prof, itu Dokter Ganda, jadi kalau misalnya dari keluarga sudah setuju ya, sudah menerima, tenaga kesehatannya juga sudah mengenali gejala awal sistemnya. Kanker. Nah, sistemnya juga jadi nggak bisa, jadi semuanya tuh harus mendukung ya satu sama lain. Jadi semua aspek itu memang harus saling mendukung gitu ya. Jadi kalau tadi keluarganya sudah setuju, tenaga kesehatannya sudah, pengetahuannya juga sudah cukup gitu ya, sudah dirujuk, tapi kemudian tidak ada yang memonitor atau sistem rujukannya kemudian menjadikan pasien menjadi sulit ya, tentu juga itu menjadi satu kendala juga sehingga pasien tidak bisa cepat sampai ke pusat rujukan. Iya betul. Apalagi kalau kita bicara Indonesia ya Prof, secara geografis susah, secara administratif susah gitu ya. Jadi kayak semakin sulit gitu. Jadi mungkin para sobat sehat RSCM ini kalau dengar kata kanker anak makanya kayaknya udah nggak ada harapan lagi istilahnya begitu ya Prof. Padahal sebetulnya betul sekali. Jadi mungkin dalam momen Hari Kanker Anak Sedunia ini kita sambil mengingatkan kembali kita semua bahwa kanker anak memang tidak bisa dicegah, tapi kita bisa lawan bersama-sama gitu ya Prof. Dan kemungkinan untuk sembuh itu selalu ada gitu. Ya betul. Jadi jangan hilang harapan, cari bantuan dan mungkin semua pihak harus bergerak ya Prof. Semuanya harus bergerak. Mungkin itu sangat sesuai Prof dengan tema tahun ini ya Prof ya, itu inspiring action gitu. Jadi bagaimana kita bersama-sama, siapapun kita, mau kita hanya orang tua bukan medis, ataupun kita medis tapi hanya bagian administratif gitu ya Prof, itu semua harus benar-benar sadar. Mungkin nyambung ke situ Prof, kalau masalah tadi inspiring action, kira-kira menurut Prof apa sih yang sebaiknya dilakukan gitu oleh masyarakat deh, mungkin Prof, kalau orang tua tadi kan mungkin Prof sudah katakan orang tua harus aware dengan gejala. Kalau nakes apalagi ya Prof, sudah kewajibannya dia mengupdate ilmunya, dia mungkin mendengarkan podcast seperti ini bagaimana kanker anak gitu. Tapi kalau dari mungkin masyarakat Prof, ada nggak sih Prof, masyarakat bisa melakukan apa sih Prof gitu kalau dari menurut Prof yang sudah lama gitu Prof berkutat dengan kanker anak ini?
Ya, peran serta masyarakat Iya. itu tentu sangat penting ya, Dokter Ganda ya dan Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak yang sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi yang saya lihat nih sehari-hari dalam pelayanan pasien-pasien kanker itu banyak sekali kemudian peran serta masyarakat yang membantu ya, terutama pasien-pasien yang kesulitan untuk dirujuk. Ya, itu peran serta masyarakat. Jadi dari ketua RT, ketua RW, dari ibu-ibu PKK, ya, dari yayasan, ya, mereka bergotong royong tuh membantu pasien-pasien yang kesulitan untuk dirujuk ya, misalnya dalam hal biaya, transportasi dan sebagainya. Kemudian juga kami di sini juga sangat terbantu sekali oleh banyaknya yayasan atau ibu-ibu ya, orang tua, NGO itu yang membantu juga dalam misalnya pasien-pasien yang baru ya, pasien baru, kemudian yang baru berobat ke pusat rujukan kanker ya, pasti akan mengalami kesulitan. Nah, itu banyak sekali peran serta dari masyarakat yang kemudian bekerja sama juga dengan kami di sini untuk membantu tadi ya, keluarga yang memang baru pertama kali berobat. Kemudian juga yayasan-yayasan yang memang bergerak dalam bidang kanker anak itu juga sangat membantu ya. Tadi membantu sebagai istilahnya patient navigator ya, Dokter Ganda ya. Kemudian sebagai social worker ya, kemudian relawan gitu relawan ya. Jadi itu sangat penting sekali gitu ya. Kemudian dukungan psikologis untuk keluarga, untuk pasien itu juga bisa ya dilakukan oleh masyarakat. Jadi tidak hanya itu, tetapi juga sebenarnya kalau untuk membicarakan tentang masalah kanker pada anak itu, jadi tidak hanya kuratifnya, tetapi juga bagaimana kita memberikan dukungan secara psikologis ya, secara psikologis supaya ya nanti keluarga sudah fokus saja untuk misalnya memperhatikan anak dan sebagainya, tetapi bagaimana hal-hal yang di luar itu kita bisa membantu ya. Jadi misalnya kalau memang ada kesulitan dalam pembiayaan ya, mungkin itu kita bisa lakukan misalnya kerjasama dengan pihak donatur atau mungkin ada filantropi yang mungkin bisa membantu pasien-pasien tersebut. Jadi kadang tidak semua pasien-pasien, karena sebagian besar pasien kita kan ditanggung oleh pemerintah dengan asuransi pemerintah dengan BPJS, tetapi tidak semua kebutuhan mereka itu ditanggung oleh BPJS. Jadi hal-hal seperti itu tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan, kita hanya minta atau menginginkan pemerintah semua mengcover kebutuhan dana, obat pemeriksaan laboratorium untuk pasien-pasien tersebut ya. Tetapi kita bisa bekerja sama sebenarnya dengan tadi pihak donatur ya, supaya kita tetap bisa memberikan pelayanan pengobatan yang terbaik untuk pasien. Jadi ada yang memang secara langsung, masyarakatnya bisa secara langsung dengan tenaga dengan waktu ya, masyarakat bisa membantu pasien kanker, tapi yang berkelebihan dalam finansial itu juga amat sangat kami butuhkan untuk menolong pasien-pasien yang untuk bisa mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar. Ya, jadi kalau memang kita masih belum bisa semua dipenuhi oleh pemerintah karena mungkin memang dananya harus terbagi semuanya, tapi kita bisa mengatasi itu dengan bekerja sama dengan pihak lain. Tentunya tadi dengan pertanggungjawaban yang kemudian memang sesuai dengan perjanjiannya. Baik, Prof. Jadi memang alhamdulillahnya
kanker pada anak di Indonesia itu masuk ya Prof Mhm. dalam jaminan BPJS ya, Iya, namun iya. seperti tadi yang Prof katakan Mhm. belum bisa kita katakan 100% gitu ya Prof. Iya, Tentu ada yang mungkin masih belum iya. tercover, apalagi kalau biaya non medis ya Prof. Iya, betul. Orang tuanya kan harus tidak bekerja ya, kemudian yang tadi mungkin punya warung jadi tutup warung, kemudian dari luar kota. Jadi sangat perlu peran masyarakat yang dengan segala kemampuan ya Prof, mau yang cuma bisa tenaga mungkin bisa mencari kesempatan menjadi relawan ya, Iya. ataupun menjadi donatur. Sebenarnya ini Dokter Ganda, kita sangat terbantu ya Iya. dengan yayasan yang menyediakan akomodasi Oh ya betul, untuk rumah pasien-pasien singgah luar gitu ya kota, Prof rumah ya. singgah itu sangat Iya. membantu. Jadi pasien bisa berobat ya di dekat ya, Iya. di sekitar rumah sakit rujukan itu, kemudian juga mendapat fasilitas Iya. transportasi antar jemput ya, Iya. bisa tinggal dengan Iya. mungkin kalau tidak bisa juga bisa gratis Iya, ya. betul. Itu sangat Iya. membantu pasien-pasien Iya. kita. Jadi alhamdulillah ya, Iya. banyak yang sudah terlibat, Iya. masyarakat sudah terlibat untuk memberikan bantuan Iya. ya, dalam hal apapun sebenarnya sudah Iya. diberikan oleh Iya. masyarakat. Iya, kita mengapresiasi sekali ya Prof gitu. Dan mungkin kalau selanjutnya Prof tadi kalau mengenai pengobatan gitu Prof. Kalau masyarakat ini sobat sehat RSCM mungkin taunya kalau anak kanker itu obatnya kemo gitu. Maksudnya mereka mungkin lebih familiar dengan kemoterapi saja. Mungkin Prof bisa berikan gambaran bagaimana sebetulnya itu banyak disiplin yang terlibat gitu ya Prof untuk mengobati. Itu seperti apa sih Prof sebenarnya? Apakah memang benar udah pokoknya nanti di kemo gitu, ataukah sebetulnya ada pengobatan-pengobatan yang lain sih untuk kanker anak itu? Iya. Sejauh ini memang kanker pada anak ya khususnya itu pengobatannya masih dengan kemoterapi ya, kemoterapi yang harus diberikan secara sistemik. Jadi masih dalam penelitian, ada beberapa memang terapi-terapi yang sekarang dicoba supaya dia lebih spesifik ya untuk membunuh sel kanker. Lebih efektif membunuh sel kanker tanpa harus merusak sel yang normal ya. Itu sudah beberapa sudah dicoba, tetapi untuk saat ini di Indonesia kita masih menggunakan obat kemoterapi yang harus diberikan secara infus misalnya ya, atau ada obat minum juga ada ya obat Prof? minumnya ya. Jadi memang itu dia tidak bisa memilih ya, hanya membunuh sel kanker, tetapi dia juga mempunyai efek terhadap sel yang normal. Nah itu nanti ada berbagai pilihan modalitas ya untuk terapi selain kemoterapi. Tentunya nanti kalau misalnya seperti tumor padat itu tentu nanti yang memang sensitif terhadap radiasi, mungkin kita bisa kombinasi dengan radiasi. Tentunya itu nanti kita lihat lagi kondisi pasiennya ya. Tidak serta-merta harus diberikan keduanya, tetapi bagaimana nanti setelah ya bisa kemudian bisa dilanjutkan ya, tentu dengan melihat kondisi fisik pasien. Jadi selain kemoterapi, kemudian kalau untuk tumor padat bisa dikombinasi dengan radiasi dan operasi ya. Tapi untuk yang jenis yang kanker darah, jadi sejauh ini memang diberikan kemoterapi. Tapi tentunya Bapak Ibu semuanya tidak perlu khawatir karena dalam memberikan kemoterapi itu tentu kita harus memperhatikan semua efek samping ya, kemudian bagaimana fungsi organ-organ yang lain ya. Tentu itu menjadi pertimbangan utama ya dalam kita memberikan kemoterapi. Jadi kita bisa adjust obatnya, kemudian disesuaikan dosisnya dan sebagainya. Karena biar bagaimanapun kalau kita berhadapan dengan seorang anak itu, tentu kita harus memperhatikan juga bahwa mereka juga dalam tidak kemudian hanya kemoterapinya saja, tetapi kita juga memperhatikan bagaimana fungsi-fungsi organ yang lain ya, dan kita memberikan jenis kemoterapi itu yang paling aman buat anak untuk tumbuh kembangnya juga. Baik Prof. Jadi memang terapi
kanker pada anak itu multidisiplin ya Prof. Jadi Betul, tidak betul. hanya oleh dokter hematologi, onkologi anak, tapi kita juga sangat membutuhkan dokter bedah yang Ya, mumpuni gitu ya ya, Prof, bisa untuk melakukan operasi, dokter radioterapi atau radiasi. onkologi radiasi. Kemudian banyak sekali sebetulnya Ya, tim multidisiplin seperti mungkin kalau Sobat Sehat RSCM tahu bahwa kalau di RSCM kita juga bekerjanya bersama ya ya, Prof, betul, untuk betul. kasus-kasus tadi seperti yang Prof Murti katakan, setiap kasus itu harus dilihat satu-satu. Jadi kita ada pembicaraan, ini pasien yang terbaik untuk pasien ini apa gitu ya. Jadi Sobat Sehat RSCM apabila mengetahui ada anak dengan kanker, tolong dimotivasi ya Prof untuk berobat, tidak perlu takut karena semata-mata semua untuk kebaikan pasien. Dan mungkin itu juga ya Prof, kenapa layanan kanker itu tidak mudah gitu. Mungkin Betul. ada yang bertanya, kenapa sih di kabupatennya atau di kecamatan dia nggak ada gitu rumah sakit yang bisa menangani kanker anak, karena memang membutuhkan tim yang besar ya. Itu penting sekali Dokter Ganda. Jadi pengobatan dengan kemoterapi apalagi pada anak itu banyak sekali aspek yang harus diperhatikan ya. Sehingga memang tidak tadi ya tidak hanya kemudian dibuka kemoterapi di puskesmas misalnya. Betul. Nah, itu karena tadi keterlibatan multidisiplin ya, keterlibatan. Jadi kami tidak bisa bekerja sendiri, dokter hemato onko anak itu tidak bisa bekerja sendiri. Sangat maksudnya sangat penting itu ya adanya kolaborasi. Jadi untuk bisa memberikan kemoterapi, mendiagnosis dan sebagainya itu perlu adanya dokter-dokter ahli lain gitu ya. Tadi patologi anatomi, patologi klinik, radiologi, selain radiasi, radiologi, ya psikiatri kemudian kalau kita juga ya Prof, ya, gizi kemudian ya. juga misalnya kalau dokter bedah, dokter ortopedi yang khusus onkologi, betul. ya kemudian dokter mata, retinoblasto dan sebagainya. Baik. Kita dokter hemato-onko anak saja itu tidak mungkin gitu. Jadi harus disiapkan dulu sumber daya manusianya, kemudian juga sarana prasarananya. Jadi kan kita sebenarnya tidak hanya kalau kita mengobati pasien itu kan harus komprehensif ya, dari mulai diagnosis, kemudian kuratif, kemudian bagaimana kualitas hidupnya dia dengan pelayanan paliatif ya, dan itu semua membutuhkan sumber daya manusia yang memang terdiri dari beberapa banyak disiplin ilmu ya, jadi tidak mudah memang. Makanya tadi kalau misalnya memang kita membutuhkan sebenarnya penambahan dari pusat kanker tersebut, ya itu tadi kita sama-sama kemudian bagaimana jumlah misalnya hemato-onko anaknya ditambah dan distribusinya. Mungkin kita bisa ada daerah-daerah prioritas betul, yang sudah yang masih jauh dari pusat dari rujukan kanker dari Pulau Jawa terutama ya Prof. Nah itu mungkin kita memprioritaskan penambahan misalnya konsultan hemato-onko anak ya, atau sumber daya manusia yang terkait langsung dengan pengobatan kanker anak itu kemudian kita siapkan untuk bisa membuka pusat kanker di daerah tersebut gitu. Berarti kalau yang terkait itu misalnya dokter apa Prof yang dibutuhkan selain dokter hemato-onko tadi Prof sudah sampaikan bedah, kemudian dokter radioterapi. Jangan lupa juga teman-teman perawat onko dari laboratorium. Betul, dari laboratorium, kemudian juga ini untuk persiapan kemoterapinya Dokter Ganda. Jadi untuk persiapan kemoterapi itu harus khusus ya, bagaimana kita meracik kemo itu harus ada sarana yang khusus harus disiapkan memang. Jadi meracik kemo itu tidak seperti meracik obat yang lain gitu ya. Ada alat khususnya, ada pembuangan limbah dan sebagainya. Tentu itu harus disiapkan gitu supaya memang apa yang kemudian kita inginkan ya itu bisa tercapai gitu ya, tidak hanya sekedar menambah pelayanan untuk kemoterapi, tetapi bagaimana kita juga memantau semua komplikasi yang bisa terjadi pada
saat kita memberikan kemoterapi pada Iya. seorang anak. Dan karena tadi Prof bilang kanker anak sebenarnya kan di semua seluruh tubuh bisa ya Prof. Iya. Jadi juga butuh misalkan kankernya di telinga ya butuh dokter THT, Betul, di mata butuh dokter mata ya. Jadi memang jadi sangat kompleks dan bergantung pada tim multidisiplin kalau itu. toh pada satu pusat kanker itu tidak selengkap itu Ya. seperti di RSCM, tapi paling tidak kalau memang diperlukan ada kerjasama Ya, kita betul. bisa kemudian konsul Ya. ke dokter-dokter terkait Ya. yang memang dibutuhkan dalam pengobatan kanker pada anak. Ya, baik Prof. Dan mungkin itu juga sebetulnya sudah masuk juga ya Prof dalam upaya pemerintah ke depan ya Prof. Kita tahu bahwa pemerintah kan memang sedang menyusun ya, kita juga bersama Kemenkes itu sedang menyusun rencana kanker anak ya Prof yang di level nasional yang sangat diperlukan karena tadi semua yang tadi Prof sudah sampaikan dari sisi masyarakat semua kalau tidak ada kebijakan nggak ada artinya ya Prof. Jadi memang harus ada suatu rencana. Jadi perlu sekali dukungan pemerintah untuk juga memperhatikan kanker pada anak. Jadi kalau dilihat dari rencana strategis ya kanker, situ juga termasuk kanker anak, itu udah lengkap dan bagus ya. Tetapi sekarang implementasinya ya Prof. Implementasinya mudah-mudahan bagaimana kita kemudian semua rencana yang sudah tertulis itu bisa benar-benar terlaksana ya. Dan itu tadi sebenarnya kalau problemnya adalah masalah dana ya, tentunya itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama juga ya. Bagaimana itu semuanya kemudian bisa kita aplikasikan, kemudian target dari WHO Cure All mencapai angka kesintasan lebih dari 60% untuk negara berkembang 2030 pada tahun 2030 ya, itu bisa tercapai. 5 tahun lagi ya. 5 tahun lagi. Ya mudah-mudahan kita harus optimis ya. Ya insya Allah, amin. Mudah-mudahan Sobat Sehat RSCM yang mendengarkan podcast ini juga menjadi semakin aware bahwa kanker pada anak ini adalah masalah ya Prof. Kita kena memang adalah masalah, tidak bisa kita cegah tapi kita hadapin bersama. Mungkin terakhir Prof, apa pesan dari Prof Murti untuk mungkin orang tua ya yang memiliki anak dengan kanker yang saat ini masih menjalani pengobatan supaya mereka ini tetap semangat gitu Prof. Di tengah mungkin banyak keterbatasan lah yang kita rasakan di lapangan tapi supaya mereka tetap mau maju gitu. Ya, kalau pengalaman kami di sini ya berhadapan dengan Bapak Ibu yang kebetulan anaknya sedang menjalani pengobatan kanker itu, Bapak Ibu tuh sangat luar biasa, ya sangat luar biasa. Kita banyak belajar sih dari bagaimana Bapak Ibu kemudian masih tetap berusaha ya, tetap berikhtiar ya. Nah itu harus dijaga semangatnya karena biar bagaimanapun kita di sini sebagai tenaga medis itu sangat tergantung nih, sangat tergantung dengan kerjasama dengan juga semangat dari orang tua karena dari orang tua itu bagaimana kemudian juga anaknya, pasiennya juga bisa semangat terus ya. Nah itu sangat kami butuhkan ya. Kita sama-sama gitu ya, kita sama-sama kita tetap berikhtiar untuk di segi medisnya, kemudian Bapak Ibu juga tetap menjaga semangatnya, insya Allah akan diberikan kemudahan ya. Apapun masalahnya, tentu nanti kita bisa sama-sama cari solusinya ya. Tapi yang penting itu tadi tetap kontrol teratur ya, kemudian tetap patuh terhadap apa yang kemudian instruksi secara dari dokter ya, itu insya Allah ya nanti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, baik, terima kasih. Baik Prof, mungkin tidak terasa waktu kita sudah habis nih Prof. Sebetulnya sangat banyak yang masih bisa kita obrolkan lagi ya Prof tentang kanker pada anak ini, mungkin di lain kesempatan. Mudah-mudahan Sobat Sehat RSCM mendapatkan informasi yang bermanfaat dari podcast ini. Meskipun Hari Kanker Anak Sedunia itu cuma 1 hari ya Prof dalam setiap tahun, kita harapkan
action, Iya, inspiring betul. action dari kita semua itu setiap hari ya Betul, Prof, dan betul. kita harapkan ada perbaikan dari sisi layanan dan tentunya dari dukungan pemerintah Iya, semuanya iya. untuk kebaikan anak-anak dengan kanker. Baik, terima Satu kasih. hal, Ya, Dokter Ganda. boleh Jadi, silakan Prof. walaupun hanya hari ini, Iya, betul. pikirkan tentang kanker anak ya, Iya, Bapak Ibu sekalian ya. betul. Apapun, sekecil apapun yang kita lakukan Iya, untuk membantu kontribusi. pasien-pasien kanker anak itu sudah sangat berharga Iya. buat mereka. Ya, Terima baik. kasih. Ya, terima kasih banyak Prof Murti. Nasihatnya sangat penting ya. Jadi kita punya apa itu yang kita berikan ya Prof. Termasuk juga nih yang punya akun YouTube, boleh di-share video ini. Semakin banyak yang mendengarkan, insya Allah akan semakin membantu kita semua untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat ya. Kemudian juga kita berpesan juga para orang tua ya Prof untuk selalu aware dengan kondisi anaknya. Mungkin kalau bisa juga di RSCM, bisa dibawa ke RSCM mungkin untuk melakukan MCU anak ya Prof. Kita punya program MCU anak. Jadi anak-anak baik itu masih balita, udah remaja, SD, SMP, SMA, kita punya paket-paketannya gitu Prof. Jadi silakan banget Sobat Sehat RSCM diajak anak, ponakan, tetangga semuanya untuk melakukan MCU rutin, karena tadi kita tidak bisa cegah tapi kita kenali lebih dini ya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di podcast Cipto Mangunkusumo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.